37. Apa sudah ketemu? Tanya Raihan pada asistennya. Belum tuan. Tapi saya menelpon tuan untuk memberitahukan hal lain yang tak kalah pentingnya. Ujar Randy. Apa? Tanya Raihan. Yang membawa Nona Cecil ke rumah sakit adalah Nona Anissa tuan. Tapi sepertinya Nona Anissa tidak tahu bahwa yang dia tolong adalah adik tuan. Jelas Randy. Kamu yakin? Tanya Raihan. Saya yakin tuan. Di dalam rekaman CCTV terlihat jelas jika itu Nona Anissa. Saya tidak akan salah orang tuan. Ujar Randy. Ya sudah. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Titah Raihan. Baik tuan. Ujar Randy. Temukan orang itu secepatnya. Saya tidak ingin dia lolos begitu saja. Ujar Raihan. Baik tuan. Jawab Randy. Raihan memutuskan sambungan teleponnya dan kembali ke meja makan. Sudah selesai makannya? Tanya Raihan yang melihat piring Anissa yang sudah kosong. Sudah tuan. Maaf kami gak nungguin tuan. Ucap Anissa. Tak apa. Kembali ke kamarmu dan istirahatlah. Saya akan keluar malam ini. Ucap Raihan. Anissa hanya menganggukkan kepalanya lalu bangkit dan berniat membantu Biruni membersihkan meja makan namun dicegat oleh Biruni dan Raihan. Jangan non. Biar Bibi saja yang membereskan. Nona istirahat saja. Cegah Biruni. Bibi benar. Biar Bibi yang membereskannya. Lagian ini pekerjaan dia. Ujar Raihan. Anissa mendengus pelan. Dia tidak membantah ucapan mereka dan pergi menuju kamarnya. Bi. Tolong jaga Anissa. Malam ini saya gak tidur di sini. Ujar Raihan. Baik tuan. Bibi akan menjaga Nona dengan baik. Ucap sang bibi. Raihan pergi dari rumah itu menuju rumah sakit tempat adiknya dirawat. Sesampainya di rumah sakit, Raihan masuk ke dalam kamar rawat adiknya. Raihan sangat senang saat melihat sang adik sudah sadar. Namun rasa itu dia tutupi dengan sikap cueknya. Kakak datang. Kakak gak senang ya kalau Cecil udah sadar. Ucap Cecil dengan mendengus kesal. Saya senang. Gimana keadaanmu? Tanya Raihan sembari berjalan menghampiri ranjang sang adik. Udah mendingan kok. Cuma masih pusing sama lemes saja. Kakak kenapa baru datang? Tanya Cecil. Ada urusan di luar. Di mana mama? Tanya Raihan. Lagi cari makan mungkin. Jawab Cecil. Ray udah datang. Ini mama abis beli makanan. Kamu udah makan? Belum Ray. Makan bareng yuk. Mama sengaja beli lumayan banyak biar kalau kamu datang bisa langsung makan. Jelas Rina pada sang anak. Saya sudah makan. Mama saja yang makan. Ucap Raihan santai. Yah. Padahal mama berharap banget bisa makan bareng sama kamu Ray. Malah kamu udah makan duluan. Ucap Rina sembari mendengus pelan. Raihan tidak menjawab. Dia duduk di sofa dan memainkan ponselnya. Ponsel Raihan berdering. Tertera nama sang asisten di layar ponselnya. Dengan cepat Raihan mengangkat panggilan tersebut dan berjalan keluar dari kamar. Sang adik, gimana Ren? Tanya Raihan. Sudah dapat tuan. Dia hanya orang suruhan tuan. Tapi orang tersebut tidak mau memberitahukan siapa orang yang menyuruh dia. Jelas Randy. Sekap dia di tempat biasa. Buat dia mengaku. Beri dia pelajaran tapi jangan bunuh dia. Ujar Raihan. Tapi bos, Pak Brian dan anggotanya sudah membawa orang itu ke kantor polisi. Karena saat menemukan orang tersebut, saya bersama dengan Pak Brian dan anggotanya. Ujar Randy. Ya sudah kalau begitu biar saya yang menghubungi Brian. Ujar Raihan lalu mematikan sambungan teleponnya dan berganti menghubungi Brian. Halo, sapa Brian di seberang telepon. Kamu di mana? Tanya Raihan. Dalam perjalanan ke kantor polisi Ray. Kami sudah berhasil menangkap pelakunya dan akan kami urus dia. Jelas Brian. Bawa dia ke markasku. Biar orang-orangku yang mengurusnya. Ujar Raihan. Buat apa lagi Ray? Kamu mau bermain dengan dia? Udahlah Ray, biar aku dan tim kuasa saja yang mengurusnya. Ujar Brian. Tidak bisa. Dia tidak akan mengaku jika berada di sel tahanan. Saya punya cara sendiri untuk membuat dia mengaku. Ujar Raihan. Ya sudah terserah kamu saja. Aku bawa dia ke tempatmu. Pak putar balik. Terdengar Brian memerintahkan rekannya yang sedang menyetir. Apa kamu mencurigai sesuatu Ray? Tanya Brian. Ya.
Sepertinya saya tahu siapa dalang di balik semua ini. Ucap Raihan menekankan suaranya sembari mengepalkan tangannya. Musuh bisnis Raihan memang banyak. Namun mereka tidak akan berani mengincar dan melukai orang terdekatnya. Mereka hanya akan berbuat curang dalam hal bisnis dan tidak akan lebih dari itu. Pikiran Raihan tertuju pada satu orang yang kemungkinan akan melakukan hal itu pada orang-orang terdekat Raihan. Apalagi dengan posisi adiknya yang tanpa pengawal. Keterlaluan kamu. Bisa-bisanya kamu melukai keluargaku. Batin Raihan geram. Raihan mengepalkan tangannya dengan kuat hingga otot di tangannya terlihat menonjol. "Ray," panggil sang papa. Genggaman Raihan mengebor saat mendengar panggilan dari sang papa. "Kenapa di luar? Ayo ke dalam," ujar sang papa. Tanpa menjawab, Raihan berjalan mengikuti sang papa masuk ke dalam kamar rawat Cecil. Malam ini Raihan dan kedua orang tuanya berjaga di rumah sakit. Raihan memang memindahkan sang adik ke ruang rawat VVIP agar memudahkan dia atau orang tuanya jika menginap di sana. Malam semakin larut. Cecil dan kedua orang tua Raihan sudah terlelap, namun tidak dengan Raihan. Raihan berdiri di samping jendela kaca yang ada di ruangan itu, menatap langit yang penuh dengan bintang, lalu beralih menatap ke arah bawah. Bayangan kelam waktu itu membuat dia harus kehilangan semuanya. Kehidupannya yang hancur juga cintanya yang hilang. Sampai akhirnya sang adik yang menjadi korban atas balas dendam seseorang yang harusnya terjadi pada dia. Tidak seharusnya sang adik yang menerima rasa sakit itu. Karena apa yang telah terjadi tidak ada hubungannya dengan sang adik. Raihan berbalik ingin keluar dari kamar Cecil, namun baru saja memegang handle pintu. Raihan berhenti karena mendengar papanya memanggil. "Ray, mau kemana?" tanya sang papa yang terbangun. "Keluar," jawab Raihan singkat dan langsung keluar dari kamar tersebut. Raihan duduk di sebuah kursi tunggu di depan kamar Cecil. Tak lama, sang papa pun keluar dan ikut duduk di samping Raihan. "Ray, apa yang sebenarnya terjadi? Apa orang yang menabrak adikmu sudah tertangkap?" tanya sang papa. "Ini semua salahmu dan istrimu. Itu, adikku begini karena kalian," ujar Raihan. "Apa maksudmu? Papa sama mama gak pernah ada niat buat nyakitin kalian berdua apalagi mencelakakan kalian," ujar sang papa. "Ulah kalian di masa lalu yang mengakibatkan adikku celaka sekarang. Apa kalian tidak sadar? Apa yang kalian lakukan itu membuat adikku jadi incaran mereka," ucap Raihan penuh penekanan menahan amarah. "Maksudmu apa, Ray? Papa gak ngerti sama sekali," tanya sang papa yang masih bingung dengan ucapan anaknya. Raihan mengepalkan tangannya dan meninju tembok yang ada di depannya. "Masih saja pura-pura tidak paham. Hidupmu hanya mementingkan bisnis, harta dan gengsi semata. Sampai-sampai kalian tidak memikirkan imbas dari apa yang kalian lakukan." Raihan menekankan suaranya lagi sembari menunjuk muka sang papa yang mulai ketakutan. "Ray, papa beneran gak maksud apa yang kamu katakan. Papa sama mama sayang sama kalian berdua. Kalian anak-anak papa yang papa sayangi. Apapun yang papa lakukan semua itu hanya demi masa depan kalian, Ray," ujar sang papa dengan sedikit takut. "Beruntung kalian adalah orang tua saya. Jika kalian orang lain, kalian udah habis di tangan saya sendiri," ucap Raihan lalu pergi meninggalkan papanya sendirian. Pria parubaya itu bernafas lega setelah sang putra pergi meninggalkannya. Sedangkan Raihan melakukan mobilnya. Membelah dinginnya malam tanpa arah tujuan yang pasti. Raihan menghentikan mobilnya di sebuah bar. Dia masuk ke dalam bar tersebut dan memesan minuman beralkohol. Dengan cepat dia meminum minuman tersebut sampai habis dan memesannya kembali. Seorang barista yang sangat mengenal Raihan berusaha menghubungi asistennya. Karena jika Raihan masuk ke dalam bar tersebut pasti sedang terjadi sesuatu pada dirinya. Tak selang lama, Randy datang ke bar tersebut. Namun Randy tidak langsung menghampiri bosnya. Dia duduk di meja lain memantau keadaan Raihan. Sudah 4 botol minuman yang Raihan habiskan. Kini dia meminum botol kelimanya. Randy yang melihat Raihan masih dalam kondisi aman, meninggalkannya untuk ke kamar mandi. Namun saat Raihan sudah mulai mabuk, datang seorang wanita yang memakai dress merah cabai mendekati Raihan. "Raihan,
Kebetulan kita ketemu di sini. Sepertinya kamu sendirian di sini. Aku akan menemanimu malam ini, ujar wanita tersebut sembari tersenyum sinis melihat Raihan yang sudah mulai tak sadarkan diri. Ini kesempatan aku untuk membuatmu menjadi milikku selamanya, Ray. Gumam wanita tersebut dengan lirik. Wanita tersebut mencoba memapah Raihan menuju kamar hotel yang sudah dia booking sebelumnya. Randy yang baru kembali dari kamar mandi dan tidak melihat Raihan di mejanya langsung mencari ke segala sudut. Randy menuju meja barista dan bertanya tentang Raihan. "Apa kalian melihat Tuan Raya?" tanya Randy. "Tadi Tuan Raihan dibawa keluar oleh seorang wanita berdres merah cabe pak. Saya kira dia kekasih atau saudara dari Tuan Raihan," jawab sang barista. Randy langsung keluar dari bar tersebut namun tidak melihat siapapun di sana. Kemudian dia mencoba menghubungi nomor bosnya berharap orang yang membawanya mau mengangkat panggilan itu. Randy tidak habis akal. Dia menelusuri beberapa hotel di dekat tempat itu. Namun hasilnya nihil. Dia tidak menemukan Raihan. Tinggal satu hotel lagi yang belum dia cek. Randy bergegas menuju hotel tersebut dan meminta kepada resepsionis untuk mengecek CCTV yang ada. Awalnya resepsionis tersebut menolaknya. Namun pada akhirnya setelah Randy mengeluarkan kartu identitasnya, sang resepsionis tersebut menyetujui perintah Randy dan langsung menghubungi atasannya. Ternyata dugaan Randy benar. Wanita itu membawa Raihan ke hotel tersebut. Randy langsung meminta kunci cadangan kamar itu. Sementara itu, wanita yang membawa Raihan merebahkan tubuh Raihan di atas ranjang. "Aku udah gak sabar jadi istri seorang pengusaha nomor 1 sepertimu. Pasti sangat menyenangkan sekali. Aku akan menjadi wanita yang kaya raya di dunia ini," gumam wanita itu. "Jangan salahkan aku jika aku berbuat nekat seperti ini padamu. Andai saja kamu mau menerimaku, mungkin aku tidak akan melakukan ini padamu," gumam wanita itu lirih sembari melepas kancing kemeja Raihan satu persatu. Raihan yang sudah tidak sadarkan diri karena mabuk, tidak tahu bahwa dirinya sedang bersama seorang wanita di dalam kamar hotel. Saat wanita itu akan melepaskan kemeja yang Raihan pakai, pintu kamarnya terbuka danlah Randy dan beberapa keamanan di hotel tersebut. "Berani-beraninya kamu membawa Raihan ke tempat seperti ini wanita ja asteris 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 asteris," ucap Randy dengan keras sembari menarik wanita itu mundur sampai terjatuh ke lantai. "Apa-apa ini? Kalian siapa?" "Raihan itu calon suamiku. Jadi wajar kalau aku membawa dia ke sini," ujar wanita tersebut. "Saya tidak percaya dengan ucapan Anda. Anda pasti sengaja ingin menjebak Tuan Raihan kan? Banyak wanita di luar sana yang mengaku kekasih dari Tuan Raihan hanya karena ingin mendekati tuanku," ucap Randy tegas. "Telepon saja ibunya Raihan kalau kamu tidak percaya," ucap wanita itu. "Saya tetap tidak percaya. Saya asistennya dan saya tahu siapa yang sedang dekat dengan Tuan Raihan. Dan itu bukan Anda," tegas Randy pada wanita itu. "Satpam, urus wanita ini," ujar Randy. Randy membawa Raihan keluar dari kamar tersebut menuju mobilnya dibantu oleh salah satu satpam. "Aku harus bawa Tuan kemana? Kalau ke rumah utama?" "Ah jangan. Aku bawa ke rumah pribadinya saja," gumam Randy. Setelah 1 jam perjalanan akhirnya Randy sampai di rumah Raihan. Randy mengetok pintu. Tak lama kemudian pintu dibuka oleh Bisaruni. "Bi, tolong bantu saya angkat Tuan Raihan ke dalam," ujar Randy. "Tuan kenapa?" tanya Belruni. "Dia mabuk Bi. Ayo tolong bantu saya," ujar Randy. Anissa yang mendengar suara orang, langsung terbangun dan turun ke bawah. Anissa terkejut saat melihat Randy dan Biruni memapah Raihan masuk ke dalam. "Tuh Tuan, ini Tuan kenapa?" tanya Anissa terbata. Randy terus berjalan melewati Anissa tanpa menjawab pertanyaannya. Anissa mengikuti Randy yang membawa Raihan ke dalam kamar. "Tuan Raihan mabuk berat. Saya minta tolong Nona untuk merawatnya," ujar Randy. "Mabuk? Kenapa dia bisa mabuk-mabukan begini? Apa dia memang sudah sering mabuk-mabukan?" tanya Anissa. "Tidak, Tuan tidak pernah mabuk seperti ini kecuali dia sedang ada masalah," ujar Randy. "Masalah? Tadi waktu pergi dia baik-baik saja,"
Masalah apa Pak? Tanya Anissa lagi. Sebaiknya tanyakan saja pada Tuan langsung saat sadar nanti. Karena saya tidak berhak untuk menjawabnya. Saya pamit dulu Nona. Ujar Randy. Tunggu. Siapa yang akan urus dia? Aku gak kuat sama bau alkoholnya. Ujar Anissa. Nona pasti bisa merawat dia. Saya permisi Non. Bi. Pamit Randy. Setelah kepergian Randy, Anissa yang tidak pernah merawat orang mabuk merasa kebingungan. Ini gimana Bi? Nisa gak biasa ngadepin orang mabuk kayak gini. Keluh Anissa. Bibi juga bingung Non. Tapi kalau kita biarkan begini, kasihan Tuan. Raihan. Ujar Bibi. Bibi bantu Nisa ya. Nisa gak mau sendirian. Takut terjadi apa-apa sama dia. Ujar Anissa. Iya Non. Jawab Biruni. Anissa pun menyeka dan mengganti pakaian Raihan dengan dibantu oleh Biruni. Anissa memejamkan matanya saat mengganti pakaian Raihan karena dia tidak mau melihat tubuh bosnya tanpa pakaian. Setelah semuanya beres, Anissa dan Biruni bernafas lega, tetap berada di kamar Raihan. Nyusahin banget sih jadi orang. Ngapain juga minum alkohol kalau ujung-ujungnya mabuk begini. Gumam Anissa saat memungut baju kotor Raihan dan meletakkannya di keranjang baju. Saat Anissa menyelimuti Raihan, tangan Raihan menarik tangan Anissa ke dalam pelukannya. Jangan tinggalin aku. Aku minta maaf. Tolong jangan tinggalin aku. Selaku mohon. Raihan terus meracau menyebut nama Sela. Anissa menyernyit bingung. Dia berpikir bahwa bosnya itu sedang bertengkar dengan kekasihnya. Anissa mencoba melepaskan diri dari pelukan Raihan namun tidak bisa. Dari dekat seperti ini terlihat semakin tampak. Batin Anissa. Kenapa jantungku berdebar-debar begini? Duh kenapa juga dia harus memeluk aku? Batinnya lagi. Bagaimana kalau tiba-tiba kekasihnya datang dan melihat aku di pelukan dia? Bisa-bisa aku dikira pelakor lagi. Isya amit-amit. Lagian kenapa kenceng banget gini si pelukan dia? Mana nyaman, pula, beruntung sekali kalau aku yang jadi kekasihmu. Batinnya lagi. Ih siapa-apa kamu Nis. Dia ini punya orang. Jangan mengandai-andai. Batinnya lagi sembari menggelengkan kepalanya.